Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labib Sidiazar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari STAI Inovatif Darul Ihsan. Teman-teman, saya akan bahas tentang sejarah perkembangan ulumul Al-Quran, teman-teman ya. Panjang banget sebenarnya, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat dan tabi'in, abad keemasan, sampai ke era modern seperti sekarang ini. Pembahasan ini sangat menarik banget teman-teman ya, karena kita bisa melihat bagaimana sih Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya, tapi dengan cara memahaminya itu mengikuti perkembangan zaman gitu teman-teman. Ya udahlah, yuk kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang masa Nabi Muhammad ya, masa Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari periode awal Islam, yaitu masa Nabi Muhammad, yang pastinya kalian sudah tahu wahyu pertama turun saat Nabi berusia 40 tahun ya. Dan Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahun turun di Makkah dan 10 tahun turun di Madinah. Nah, kenapa sih bertahap Al-Quran itu turunnya? Ya, karena ayat-ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan kondisi dan masalah yang sedang dihadapi umat pada saat itu. Jadi misalkan pada saat itu umat sedang menghadapi peperangan, Al-Quran turun dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas tentang peperangan atau tentang masa pemerintahan, maka Al-Quran itu turun tentang masa pemerintahan, baik itu masalah sosial, moral maupun spiritual, teman-teman. Di masa ini Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama ya untuk pemahaman Al-Quran. Beliau tidak hanya menerima wahyu saja, tetapi juga menjelaskan langsung makna Al-Quran tersebut kepada para sahabatnya ya, kepada para kaum Islam pada saat itu. Jadi kalau misalkan ada ayat yang turun, Nabi juga langsung menjelaskan konteksnya atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Kenapa sih ayat-ayat Al-Quran itu turun? Langsung Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya begitu. Al-Quran pada masa ini juga sangat dijaga dengan dua cara utama, yaitu yang pertama dihafal, yang kedua ditulis ya. Para sahabat menuliskannya di media sederhana seperti pelepah kurma ya, daun-daun kurma, di tulang belulang ya, tulang binatang, lalu di batu juga, bahkan di batu teman-teman. Itu gimana ukirnya, pakai apa itu? Ukiran mungkin ya. Tapi yang paling kuat justru hafalan teman-teman. Jadi penjagaan paling kuat itu di hafalan para sahabat dan juga Nabi, teman-teman. Nah, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Jadi dia udah hafal semuanya, ayat Al-Quran semuanya tanpa membaca, hafal sehafal-hafalnya sampai ke intinya, sampai ke kenapa sih ayat itu diturunkan, itu hafal para sahabat itu. Makanya Al-Quran itu terjaga kesuciannya. Inilah yang menjadi fondasi kuat dalam menjaga kemurnian Al-Quran sejak awal. Lanjut kita ke masa para sahabat dan tabi'in. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, teman-teman, tugas menjaga Al-Quran dilanjutkan oleh para sahabatnya. Salah satu peristiwa penting pada masa ini adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf, menjadi buku ya, pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Hal ini dilakukan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Jadi para penghafal Al-Quran yang dulu itu sangat hafal, sangat pandai menghafal, sangat pandai menjelaskan isi-isi Al-Quran itu gugur dalam peperangan ya. Kalau gak salah kemarin waktu itu melawan Romawi ya, itu gugur penghafal Al-Quran di sana. Nah, tugas pengumpulan ini dipercayakan kepada Zaid bin Sabit ya. Ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dari berbagai catatan dan hafalan sahabat dengan sangat teliti, lalu dibukukan. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman, mushaf Al-Quran disalin dan dikirim ke berbagai wilayah Islam agar bacaannya tetap seragam. Jadi dulu itu Al-Quran itu hanya diceritakan cerita ke cerita. Jadi gimana ya? Jadi diceritakan oleh misalnya orang para sahabat kepada para kaum muslimin menceritakan lagi Al-Quran ke wilayah-wilayah tertentu gitu. Jadi belum ada buku produksi massal gitu. Jadi masih
kurang apa ya, kurang afdol ya, kurang kurang jelas ya Al-Quran itu di wilayah-wilayah tertentu. Jadi pada masa Khalifah Utsman itu mushaf Al-Quran disalin dan diproduksi massal dan lalu dikirim ke berbagai wilayah yang terpencil. Jadi agar pembacaan dan pengertian itu seragam ya. Jadi tidak merubah makna Al-Quran tersebut. Dalam hal ini pemahaman Al-Quran, sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud menjadi rujukan utama. Ilmu ini kemudian diteruskan kepada generasi tabi'in ya, yang mulai mengembangkan tafsir dengan pendekatan bahasa, logika, dan sejarah. Tokoh seperti Sa'id bin Jubair dan Hasan al-Basri sangat berpengaruh pada masa ini. Mungkin kalian kalau mau tahu ceritanya bisa di search masing-masing ya, banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang ini. Lanjut di abad keemasan Islam. Nah, di abad ini sekitar abad ke-8 teman-teman sampai ke-15 Masehi. Di masa ini dunia Islam mengalami kemajuan yang sangat besar dalam ilmu pengetahuan yang menjadi berpusat di kota Baghdad ya, yang menjadi pusat ilmu dengan berdirinya Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Di sana terkumpullah semua ilmu-ilmu yang ada di seluruh dunia. Yang pada masa itu di dalam bukunya ada, di dalam teori-teori barat, pada masa itu adalah masa kegelapan. Padahal dalam masa kegelapan itu adalah masa keemasan Islam ya. Disinilah lahir karya-karya besar dalam tafsir Al-Quran. Salah satunya yang paling terkenal adalah tafsir Al-Tabari teman-teman ya, yang sampai sekarang menjadi rujukan umat Islam ya. Selain itu berkembang juga tafsir bercorak filsafat dan tasawuf seperti yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, yaitu bapak filsafat umat muslim ya, Ibnu Arabi ya. Ilmu-ilmu pendukung Al-Quran seperti bahasa Arab, tajwid, qiraat, dan balaghah yang berkembang pesat. Intinya pada masa ini kajian Al-Quran bukan cuma soal membaca, tapi juga memahami secara mendalam dan sistematis teman-teman. Diperdalam lagi pembacaan Al-Qurannya atau pengertian Al-Qurannya diperdalam oleh umat muslim pada masa itu. Kita lanjut ke era modern dan kontemporer, yaitu di masa sekarang teman-teman, masa saat ini. Sekitar abad 19 sampai sekarang, perubahan paling terasa di era ini adalah kemajuan teknologi ya. Al-Quran yang dulunya hanya berbentuk manuskrip atau buku saja untuk tulisan, sekarang bisa diakses lewat buku cetak ataupun aplikasi, bahkan smartphone ya. Kalian pasti punya di aplikasi ataupun di HP kalian, di handphone kalian pasti punya Al-Quran digital ya. Yang gak punya parah sih, astagfirullah ya. Gak apa-apa, nanti bisa download aja ya, banyak di Play Store, di App Store juga ya. Itu aplikasi Al-Quran yang sangat-sangat memudahkan untuk kita membaca Al-Quran. Tinggal membuka HP, membuka aplikasi, tinggal kita bisa baca Al-Qurannya. Sangat memudahkan. Nah, teknologi juga memudahkan kita belajar Al-Quran, mulai dari belajar tajwid, menghafal, sampai membaca tafsir secara online. Selain itu muncul juga tafsir modern yang membahas isu-isu kekinian seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hubungan agama dengan ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang juga udah ada AI ya, yang sekarang lagi viral juga, yang kita bisa tinggal tulis ayat Al-Quran di AI itu, terus tinggal diketik, munculkan tafsir dari ayat tersebut, maka ntar AI itu akan langsung mengirimkan tafsirnya ya. Ataupun kaitkan ayat Al-Quran dengan zaman sekarang, itu bisa teman-teman di AI, bisa di ChatGPT, di Gemini, ataupun di AI yang lainnya ya. Tapi di sisi lain, era digital juga punya tantangan. Informasi tentang Al-Quran bisa tersebar tanpa penyaringan dulu. Jadi Al-Quran itu tersebar luas tapi tanpa disaring dulu oleh umat muslim ya, ataupun oleh orang yang menerimanya, sehingga muncul tafsir yang keliru atau ekstrem. Karena itu penting banget untuk Al-Quran dari sumber yang terpercaya. Seperti waktu kemarin maghrib membaca Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 5 atau 6 kalau salah, 56.
yang membahas tentang haramlah kemaluan laki-laki bagi apa ya, aku lupa, pokoknya bisa di-search aja, mohon maaf kalau misalkan salah. Jadi intinya mah begini, halal bagi kalian, bagi kemaluan laki-laki untuk menggauli istrinya dan hamba sahaya. Nah, di situ saya mikir, berarti dulu hamba sahaya atau budak itu bisa disetubuhi gitu, bisa digauli gitu di zaman Islam gitu. Itu tertera di Al-Quran. Lalu saya mencari tahu tentang itu, menanyakan kepada guru agama saya, dan ternyata ada penjelasannya teman-teman. Kenapa sih bisa di Al-Quran bisa disebutkan seperti itu? Nah, tradisi-tradisi Arab jahiliyah seperti perbudakan, perzinahan, lalu ada apa lagi, mabuk ya, mabuk, pokoknya banyak lah yang macam-macam gitu, itu masih ada pada saat Islam ada gitu. Jadi masih belum hilang semuanya. Jadi pada saat itu perbudakan masih ada, pemabuk masih ada, perzinahan masih ada teman-teman, dan pembunuhan juga masih ada pastinya. Nah, Islam datang dengan wahyu yang diturunkan, itu Al-Quran, mengubah tradisi itu dengan secara bertahap teman-teman. Sepertinya khamarnya yang haramnya itu enggak langsung haram, jadi bertahap dulu. Yang pertama diharamkan pada saat sholat, pertama dibolehkan dulu, baru diharamkan pada saat sholat, lalu diharamkan total ya, karena banyak mudaratnya ya dibanding manfaatnya. Nah, sama juga halnya seperti perbudakan. Dulu pada masa zaman jahiliyah itu, budak itu misalnya disetubuhi oleh si pemiliknya, lalu lahirlah seorang anak. Nah, anak itu langsung jadi budak lagi teman-teman. Jadi otomatis akan beruntun sampai turun temurun, budak itu gak akan ada habis-habisnya. Nah, Islam datang dengan membolehkan menyetubuhi budak atau menggauli budak atau sahamba sahaya dengan syarat teman-teman ya, si anak yang dilahirkan, kalau misalkan si budak itu perempuan dan lahirlah seorang anak, itu si anaknya itu merdeka teman-teman. Jadi lambat laun si sistem perbudakan itu akan hilang dengan sendirinya, karena anak yang dilahirkan itu sudah merdeka, begitu teman-teman. Jadi Islam datang tidak hanya mengubah langsung begitu saja, membunuh semua yang suka sistem perbudakan, enggak ya, itu terdengar radikal teman-teman ya. Jadi enggak langsung dibunuh semuanya, enggak langsung dihilangkan semuanya, pasti Islam enggak akan diterima ya teman-teman. Jadi Islam masuk secara bertahap dan mengamalkannya juga secara bertahap. Tapi sekarang sudah gak ada perbudakan teman-teman ya. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya membaca tafsir Al-Quran yang dibersamai oleh guru ya. Jadi jangan menafsirkan sendiri, harus ada pendamping dari guru, begitu teman-teman ya. Itu sedikit sharing saja dari saya ya. Nah, sebagai penutup baik, bisa kita simpulkan bahwa kajian Al-Quran terus berkembang ya dari masa ke masa, mulai dari pengajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh sahabat dan tabi'in, berkembang pesat di abad keemasan Islam hingga menghadapi tantangan dan peluang di era digital ya. Meskipun zaman terus berubah, Al-Quran tetap relevan ya, tetap relevan dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam sepanjang masa. Semoga teman-teman video ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran. Mohon maaf bila misalkan terjadi kekeliruan dari saya ataupun kesalahan, banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.